Oke, hari ini kita akan belajar salah satu dari materi seni rupa, yaitu seni grafis. Dan kira-kira seni grafis itu apa sih ya? Udah ada yang tahu belum ya? Kalau belum tahu, langsung aja kita bahas materi kali ini. Nah, ini dia nih seni grafis. Termasuk karya seni rupa Dwi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Nah, istilah seni grafis ini dikenal juga dengan seni mencetak. Grafis sendiri berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan, dengan cara ditoreh atau digores. Cetakan yang dimaksud di sini adalah berupa negatif film yang menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun ragamnya yang sama. Nah, selanjutnya nih ada beberapa contoh dari seni grafis. Kira-kira udah bisa ketebak belum nih bakal ada apa aja dari materi seni grafis kali ini? Nah, materi pertama kali ini adalah cetak tinggi. Kira-kira udah pada tahu belum ya? Cetak tinggi itu apa? Cetak tinggi itu kayak gimana sih? Kalau belum tahu, oke langsung kita bahas. Cetak tinggi atau relief print adalah teknik cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi. Untuk memperoleh acuan cetak yang timbul, dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian yang tidak diperlukan menghantarkan tinta. Atau, apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Material atau bidang yang dicukil mudah didapatkan, seperti papan kayu, hardboard, karet vinil, dan sejenisnya. Alat-alat dan tinta cetak juga mudah didapatkan. Nah, selanjutnya ada contoh dari cetak tinggi. Ini ada di beberapa permukaan, yaitu ada di papan kayu, terus ada di karet lino juga. Oke, di materi selanjutnya ini ada cetak datar. Kalau tadi cetak tinggi, sekarang cetak datar ini berbeda. Nah, ini dia, cetak datar merupakan teknik cetak yang menggunakan klise datar, yang artinya dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air, namun memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik ini ditemukan pada abad 16 di Eropa dengan menggunakan batu cadas atau limestone, biasa dikenal dengan litografi. Selain batu, saat ini dapat menggunakan lempengan logam atau seng untuk memperingan proses kerja. Planografi atau cetak datar, di mana matriks permukaannya tetap, hanya mendapatkan perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan gambar. Teknik cetak datar meliputi litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya cetak offset. Nah, ini dia nih, contoh dari gimana sih cetak datar itu dan hasil karyanya. Oke, selanjutnya cetak dalam. Tadi kita udah belajar cetak tinggi, cetak datar, dan sekarang ada yang namanya cetak dalam. Nah, cetak dalam itu adalah salah satu seni cetak yang menggunakan klise dalam, yang artinya bagian dalam menyerap tinta, kemudian membekas pada kertas. Tekniknya juga bisa dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan, yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan ke bagian yang dalam tersebut. Kemudian, kertas yang sudah dilembabkan dengan air diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan yang timbul. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Adapun jenis-jenis cetak dalam meliputi etsa, mezzotin, dry point, dan lain-lain. Nah, ini salah satu dari gimana sih caranya cetak dalam itu dilaksanakan, terus gimana contoh karya dari cetak dalam. Oke, selanjutnya ini bagian materi yang terakhir ada cetak saring. Kira-kira udah pada tahu belum nih cetak saring itu kayak gimana? Oke, langsung aja kita bahas.
Oke, cetak saring merupakan salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Teknik ini dikenal dengan sablon atau senigrafi. Pada sablon, biasanya banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan yang datar atau rata. Misalnya, untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Nah, caranya itu, pada kain, screen direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Nah, selanjutnya ada contoh karya dan proses dari cetak saring. Nah, itu dia penjelasan dari seni grafis dan gimana sih teknik-teknik dalam berkarya seni grafis. Gimana? Udah pada ngerti belum sekarang? Dengan penjelasan yang tadi, terus beberapa contoh karyanya, dan ada beberapa contoh prosesnya juga. Kira-kira udah mulai kebayang belum nih? Kita selanjutnya bakal praktik apa kira-kira? Udah bisa ditebak belum? Nah, udah tahu kan? Kita selanjutnya akan praktik untuk membuat karya dengan salah satu teknik, yaitu teknik cetak tinggi atau cukil. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat karya dengan teknik cukil. Yang pertama itu ada acuan cetak. Nah, acuan cetak ini adalah berupa papan kayu MDF. Ini bisa berwarna hijau atau berwarna coklat, tapi rekomendasinya ini warna hijau karena untuk yang warna hijau ini anti air, dan pas kita memahat dengan pisau cukil ini tekstur dari si papan MDF ini dia tuh nggak kekelupas-kelupas gitu, jadi lebih memudahkan sih. Terus yang kedua ini ada karet lino atau linoleum. Nah, karet lino ini salah satu media juga untuk membuat cetakan cukil. Dan yang terakhir ada papan hardboard. Ini juga bisa menjadi salah satu media untuk membuat cetakan cukil. Nah, untuk praktik kali ini kita akan menggunakan karet lino sebagai media untuk membuat cetakannya. Kenapa karet lino? Karena dari tekstur si karet lino ini, dia tuh nggak terlalu susah untuk dipahat dengan pisau cukil. Nah, alat yang kita butuhkan yaitu tentunya pisau cukil. Nah, ini adalah gambar dari bentuk si pisau cukil. Ini banyak banget variannya, tapi ini adalah salah satu yang bisa kita temuin atau kita beli di toko-toko. Nah, alat yang kita butuhkan selanjutnya adalah pensil. Pensil ini kita butuhkan untuk membuat sketsa awal pada media yang akan kita cukil nantinya. Nah, selanjutnya adalah roll karet. Roll karet ini berfungsi untuk meratakan tinta pada acuan cetak yang udah kita beri tinta. Jadi si tinta yang udah kita taruh, terus kita roll dengan roll karet ini, baru kita oleskan ke media yang akan kita cetak nanti yang sudah dicukil tadi. Nah, selanjutnya adalah kaca. Kaca ini berfungsi sebagai alas kita untuk menggoreskan tinta kepada roll karet tadi. Selanjutnya adalah KP. KP ini berfungsi sebagai alat untuk mengambil tinta. Selanjutnya adalah mesin press atau hand press atau sendok. Dari ketiga alat ini adalah alat terpenting untuk membantu kita melakukan proses cetak. Nah, yang terakhir adalah tinta cetak. Tinta cetak ini biasanya terdiri dari warna merah, hijau, biru, ataupun putih. Nah, itu dia alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat cetak tinggi atau cukil. Nah, selanjutnya adalah tata cara mencukil. Apa aja sih tata caranya? Oke, yang pertama adalah membuat pola pada media cukil. Yang kedua, melakukan proses mencukil menggunakan beberapa jenis pisau cukil, mengikuti pola yang sudah dibuat. Yang ketiga, ketika sudah selesai melakukan proses mencukil, langkah selanjutnya adalah mengoleskan roll pada tinta di atas kaca. Proses mengoleskan roll ini dilakukan satu arah agar tinta dapat melekat dengan sempurna pada roll. Yang keempat adalah selanjutnya mengoleskan tinta pada media cetak sampai semua pola pada media cetak sudah tertutup rata oleh tinta. Selanjutnya yang kelima, siapkan kertas dan letakkan cetakan yang sudah diberi tinta tadi di atas kertas dengan sangat hati-hati.
Keenam, balik kertas dan cetakan dengan perlahan menggunakan kedua tangan. Tetap tahan dan tekan antara kertas dan cetakan agar tidak bergeser. Yang ketujuh, jika tidak terdapat alat hand press dan etching machine, gunakan sendok dan gesek serta tekan ke seluruh bagian cetakan yang tertutup kertas. Terakhir, jika dirasa sudah cukup rata cetakan, maka angkat kertas perlahan dan kini karya cukil sudah siap. Nah, itu dia tata cara mencukil. Selanjutnya, kita akan memperhatikan video berikut ini. Nah, setelah menonton video tadi, gimana? Udah mulai kebayang belum nih? Gimana cara proses mencukil sampai ke proses cetak terakhir? Oke, kalau udah paham, langsung kita mulai praktik untuk membuat karya seni grafis dengan teknik cetak tinggi atau cukil. Selamat dan semangat berkarya!